Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam batin saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, langsung saja saya akan tarik energi kalian dulu. Tetap seperti biasa, semoga bisa selaras ya. Kita lihat untuk zodiaknya ya. Di sini ada Virgo, artinya Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Virgo ya, memasuki minggu pertama bulan Juli. Virgo asmara, kartu utama muncul petunjuk 10 cup. Ini ada 10 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk death, ada prajurit tengkorak ya, naik kuda melangkai mayat ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya, memasuki minggu pertama bulan Juli ya, ini bisa dikatakan banyak dari sahabat Virgo ya, ini kelihatannya adanya sebuah keinginan, adanya sebuah cita-cita, dan kalian saya rasakan ini betul-betul banyak yang berharap ya agar mendapatkan sebuah kestabilan tentang hubungan asmara kalian, entah secara keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, saling mencintai, itu yang sedang kalian harapkan. Dan kalian ingin bahagia ya sama keluarga, ataupun yang punya pasangan ya kalian ingin bahagia sama pasangan kalian masing-masing. Ini sebuah harapan yang kelihatannya ingin kalian capai, dan kelihatannya kalian tunggu-tunggu ataupun kalian kadang-kadang akan bisa terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Terus di kartu konflik muncul petunjuk death. Nah, ini ketika muncul petunjuk death ya, ini jelas di dalam diri kalian
ada residual energi sobat ya. Yang saya mengatakan kalau energi positif ini lebih kuat ya, ini bakal terjadi sebuah perubahan yang begitu cepat. Nah gitu loh, tiba-tiba berubah baik. Tapi sebaliknya, ketika energi negatif yang lebih kuat di dalam diri kalian, ini juga akan membawa dampak perubahan yang tiba-tiba buruk buat kehidupan kalian, lebih-lebih di hubungan asmara. Nah, artinya apa? Bisa saja misal salah bicara sedikit ataupun tanpa ada sebab yang nyata, bisa saja terjadi sebuah konflik, sebuah problem, sebuah pertengkaran, kira-kira seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya, ketika energi positif ini lebih kuat ya, yang berkonflik entah ringan apalagi yang berat ya, yang mempunyai problem, ini seakan-akan cepat terselesaikan cepat, gitu. Cepat damai kembali, cepat dingin lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya rasa ketika muncul kartu kartu konfirm ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa akan ada perubahan yang begitu cepat. Nggak tahu ini perubahannya baik atau perubahan buruk. Jadi tergantung energi kalian ya. Lebih besar positif atau lebih besar negatifnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah jawabannya ya? Nanti ya kita deteksi seperti biasa. Kita lanjut dulu. Di pekerjaan ataupun karir, Virgo. Kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat. Ini ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Hermit, Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Virgo ya, tentang pekerjaan ataupun karir ya, di mana saya merasakan di sini masih banyak kesulitan ataupun hambatan. Terkadang itu menjadikan beban berat buat kalian, entah secara pemikiran, entah secara suasana hati ataupun batin kalian. Ini serasa berat. Karena apa? Karena saya merasakan di sini banyak yang mungkin sudah bekerja ya, apalagi yang belum ada sebuah pekerjaan. Ini betul-betul dihadapkan dengan sebuah masalah-masalah gitu loh. Di luar pekerjaan itu juga ada kalian. Nah, ya, seperti itu. Jadi yang saya rasakan di sini masalah kalian ini bukan hanya pekerjaan saja, tapi di luar pekerjaan juga banyak ini. Kelihatannya ingin cepat kalian selesaikan. Ya saya rasa harus satu persatu sobat. Kalau ada masalah jangan terlalu semua langsung dibereskan, nanti itu menjadikan beban berat buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi bisa dikatakan untuk faktor pekerjaan ataupun karir ini kelihatannya Virgo kurang baik-baik saja ya. Ini waspada ya. Di 3 hari ke depan memasuki minggu pertama ya bulan Juli. Ini kelihatannya kalian akan dihadapkan sebuah problem ataupun konflik. Bisa saja ini sudah kalian rasakan. Entah mulai dulu ataupun kemarin. Bahkan sampai bulan Juli ini pun belum bisa selesai. Jadi kalian masih penuh mikir dan mikir. Serasa ada beban berat kalian di sini. Bagaimana cara untuk mencari solusi biar cepat selesai, biar cepat stabil, biar bisa mengejar target lah. Kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Hermit. Nah ini sinyal Hermit ini memberikan sebuah petunjuk ya, bahwa memang betul. Artinya apa? Artinya memang pekerjaan ataupun karir yang sedang kalian jalankan ya, ini kelihatannya masih belum bisa apa ya, masih belum bisa banyak yang mencapai target di sini. Gitu. Jadi sekali lagi masih belum bisa mencapai target lah kalian. Masih banyak jalan terjal lah, jalan berliku lah. Seperti itu. Cuman sarannya di kartu Hermit ini memberikan pesan buat kalian yang mungkin yang merasa belum mencapai target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan, kesuksesan lah, tetapi masih dihantam problem, dihantam masalah. Nah, saran di kartu Hermit sini memberikan sebuah pesan ya, harus lebih banyak bersabar, sembari tetap mendekatkan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiarkan sobat. Nanti ini akan menjadikan titik balik yang jauh lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi betul-betul harus dihadapi dengan sabar. Masalah kesulitan, masalah problem. Nah, cuman ingat sobat ya, kita tidak boleh hanya bersabar saja, tapi harus ada sebuah tindakan, yaitu satu, ya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Maka ketika itu kalian jalankan, nanti akan bisa menemukan solusi
dan itu akan memberikan dampak perubahan yang sangat positif, perubahan yang luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi hambatan, rintangan ataupun problem ketika sahabat Virgo ingin selesai, ya tergantung sahabat Virgo sendiri mau tidak. Seperti yang disarankan di kartu The Hermit, tetap bersabar, sembari tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiarkan, minimal ikhtiarkanlah tanya orang-orang di bidangnya. Nah, seperti itu ya ketika memang kalian mengalami kesulitan ya. Oke, nanti kita deteksikan. Lanjut dulu di faktor keuangan atau rezeki Virgo. Kartu utama muncul petunjuk 9 koin. Orang wanita, belakangnya ada 9 koin. Oh, ini mantap ya. Ini juga sama nih. Nine of Pentacles ada 9 koin juga ya. Belakang wanita juga ada 9 koin. Oh, luar biasa nih Virgo ini. Oh ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya tentang faktor keuangan ataupun rezeki. Ini saya juga nggak menyangka ya kalau saya rasakan energinya cukup bagus, cukup positif dan cukup kuat. Apa itu artinya semua? Itu artinya semua adalah bahwa kelihatannya kalian akan dihantam sebuah kerezekian, entah secara tak terduga maupun terduga. Ini apa insya Allah ya, dalam 3 hari ke depan lah. Ini banyak dari sahabat Virgo yang akan menemukan roda-roda keberuntungan tentang faktor keuangan ataupun rezeki. Ya, sama ya. Di kartu confirm pun juga mengatakan sama loh, 9 koin loh. Ini tidak main-main ya. Seperti itu. Jadi kelihatannya Virgo ini sudah waktunya memanen ya ataupun menuai hasil. Mungkin entah dulu ataupun kemarin ya. Kalian yang sempat beraktivitas apapun itu ya dan belum menemukan hasil ataupun masih menanti menunggu. Nah, saatnya di bulan Juli ya memasuki minggu pertama ini apa ya, saya juga ikut senang ya. Ini nanti banyak dari sahabat Virgo yang kelihatannya dihantam sebuah rezeki di sini. Entah ya rezeki dari mana, yang jelas bisa tak terduga, bisa terduga. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian sendiri yang akan merasakan. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli ya, fakta yang terungkap ya, sesuai tema ya. Ini untuk asmara kelihatannya bisa dikatakan 50-50 ya, gitu. Artinya apa? Artinya buat kalian ya sahabat Virgo yang mungkin adanya sebuah kendala, problem ataupun masalah, bisa saja memasuki minggu pertama ini ya, bulan Juli itu akan bisa selesai. Ingat ya, yang bermasalah, yang berkonflik, yang ada problem, entah berat entah ringan, ini kelihatannya akan bisa selesai. Nah, untuk yang 50% lagi ini bisa dikatakan energinya masih stuck, sobat. Artinya kalian masih banyak terhantam masalah dan belum menemukan solusi. Akhirnya apa? Akhirnya bisa dikatakan kebahagiaan yang di 10 cup ini mungkin belum bisa tercapai. Kenapa seperti itu? Karena banyak juga ini yang terhantam energi negatif ataupun black magic. Jelas karena di sini juga muncul death, artinya apa? Artinya peringatan buat kalian dan kalian harus bisa menyikapi. Lebih-lebih ketika memasuki minggu pertama ini, maaf, lebih-lebih mulai dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat minggu pertama bulan Juli ini yang masih terhantam masalah ini, seharusnya kalian harus waspada ya dan harus bisa menyikapi. Kan sering saya mengatakan, ketika kalian ada masalah, cobalah kalian pahami betul-betul ya, gunakan kecerdasan kalian, pemikiran kalian, dan turunkan di hati kalian ya, di batinia kalian. Nanti di situ akan terungkap sobat. Nah, gitu loh. Masalah yang terjadi itu masih logika atau tidak, nanti kalian akan bisa merasakan itu semua. Nah, ketika kalian tepat sasaran, sering saya mengatakan ya, kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika banyak keganjilan, banyak keanehan, ya, ketidakwajaran, kok tidak biasanya. Nah, itu kan sudah masuk unsur di luar logika. Nah, selesaikan secara energi.
Nah, kan seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti ini, sobat? Karena banyak juga ini yang berkonsultasi ya. Nah, gitu loh. Dalam arti masalah itu di luar logika tapi dilogikakan. Ya pantasan aja nggak akan menemukan jalan, selalu dihantam masalah dan bertambah, semakin hari semakin bertambah. Karena masalahnya di luar logika, diselesaikan logika, malah nggak ketemu, nggak akan selesai. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya, jangan sampai ya, ini sahabat Virgo ya, memasuki minggu pertama bulan Juli, ketika memang itu masalah di luar logika, jangan sampai dilogikakan. Seperti itu ya. Jadi harus bagaimana ya, ketika di luar logika, ya selesaikan secara energi, dibuka lagi auranya, biar bagus. Karena kalian sudah muncul di hatinya kan jelas ada residual energi. Akan seperti itu ya. Karena sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik, tidak di netral, maka yang lain ini loh, yang ketika mungkin ada petunjuk bagus, ada sinyal bagus, tiba-tiba ya berubah, nah, gitu loh. Menjadi apa? Ya menjadi sebuah keburukan. Tidak ada ketercapaian di situ, gagal, meleset. Nah, kan jangan sampai seperti itu. Negara tertembak di satu titik. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan 50-50 ya. Ada nantinya yang bisa selesai masalah dan akan dapat bahagia, dapat keharmonisan kembali, kedamaian kembali. Yang satunya lagi bisa saja masih ada problem dan belum terselesaikan, bahkan semakin parah. Tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan ya. Lanjut ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap di faktor pekerjaan ataupun karir ya. Ini kelihatannya apa ya, waspada untuk komunitas terbesar. Kelihatannya kalian akan dihantam beberapa masalah ataupun beberapa konflik. Bisa saja mulai kemarin ataupun dulu, bahkan memasuki minggu pertama bulan Juli ini bisa saja loh, masalah kalian ini belum terselesaikan, justru makin bertambah. Nah gitu loh, sulit berkembang lah, sulit mencapai target lah, semakin hari semakin terpuruk lah, terhantam problem-problem. Kenapa seperti itu? Ya jelas karena saya tadi kan mengatakan di dalam kalian ada residual energi, ada kiriman energi negatif, ada black magic di situ. Nah, makanya kan berimbas ini, banyak yang berimbas ini di dalam pekerjaan sahabat Virgo, di seputar karir ataupun pekerjaan kalian. Ya, jadi waspada ya untuk komunitas terbesar, kelihatannya masih bermasalah. Kalau kalian biarkan aura kalian tertutup, ini akan terus merugikan kalian. Bukan hanya di pekerjaan saja, nanti di lain-lain juga akan tersangkut. Seperti itu ya. Lanjut ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu pertama bulan Juli, di sini fakta yang kebenaran yang terungkap ya. Di sini kebenaran yang terungkap ini mantap ya. Kelihatannya akan banyak dari sahabat Virgo yang akan mendapatkan roda-roda keberuntungan. Kalian akan menerima keuangan di sini. Nggak tahu ya jumlahnya berapa, nggak tahu juga dari mana datang. Yang jelas ini sinyal yang sangat kuat karena dua kartu ini positif. Nah gitu loh. Entah secara tak terduga lah, entah terduga. Yang penting kalian minggu pertama ini loh, kebenaran yang terungkap ini jelas. Banyak dari sahabat Virgo yang akan dihantam keuangan, dihantam rezeki kalian. Sudah waktunya memanen, menuai kalian. Mantap ya. Nah, jangan sampai ya. Ini terkontaminasi gara-gara apa tertembak di satu titik. Nanti akan bleset nanti. Nah, gitu loh. Blesetnya kemana? Ya, tercancelnya kemana? Ya jelas sama-sama yang mempunyai zodiak Virgo, tapi auranya yang sudah terbuka. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan. Ini semua bersifat general reading. Energinya luas mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, akurat, ya silakan konsul secara pribadi sobat. Lebih-lebih ketika kalian konsul itu, ya, terus saya mendeteksi ada penutupan aura. Nah, di situ nanti saya akan bantu menghancurkan dinding penghalangnya sehingga aura kalian bisa terpancar kembali,
dan energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah keberkahan secara rezeki, kebaikan, kepositifan, apapun itu ya. Ini akan bisa ketarik sama kalian karena sudah tidak ada dinding penghalang. Nah, seperti itu ya. Kalau ada dinding penghalang ya mental. Saya pastikan itu pasti mental, tidak jadi sama kalian nanti. Misalkan yang sudah dijanjikan apapun itu, pokoknya yang membuat kalian senang lah. Ini bisa mental loh sobat. Bisa tercancel. Dan itu akan terus mengikuti kalian selama aura kalian tertutup. Kesialan-kesialan itu terus akan mengikuti kalian. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena banyak sekali yang konsul itu semakin hari. Nah, gitu. Ya. Dan rata-rata sudah mengakar. Nah, ibaratnya sudah kasep, sudah lama. Seperti itu. Jadi saya ya juga berusaha keras untuk memperbaiki aura-aura mereka gitu. Nah, gitu loh. Jangan menunggu sampai mengakar sobat. Kalau sampai mengakar itu nanti kesulitan. Dan prosesnya akan ya sedikit memakan waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ketika terhantam masalah sikapilah secara pemikiran dan secara energi rasa ataupun hati ataupun batin. Jangan sampai salah sasaran. Nah, seperti itu ya. Logika ya logika. Di luar logika ya selesaikan energi. Jangan dibolak-balik. Biar kalian menemukan nasib yang lebih baik lagi, tidak selalu terpuruk. Nah, seperti itu ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Tetap ada 3 poin sobat kalau nasib kita ingin berubah. 1 ya, poin pertama tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin ketiga, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya ya. Jangan dipendam. Ketika kalian pendam ya, itu nanti menambah energi negatif. Nah, seperti itu. Makanya ketika kalian ada masalah dan kalian sudah tidak mampu untuk mengatasi sendiri, ya sharingkan sobat, cari orang-orang di bidangnya. Itu kan juga namanya ikhtiar. Akan seperti itu. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, ya, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan dan sudah dirasa cukup, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin, pasti nasib akan berubah baik. Karena kita sudah bekerja keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya sobat. Ketika nasib kita ingin berubah jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Jadi inti dari kesimpulan semua informasi yang sudah saya berikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak ya, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, untuk sahabat Virgo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Virgo, kalian harus tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.